Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Yusuf Dumai dengan NIM 121210181 dari kelas RD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya berjudul Analisis Pengaruh Lalu Lintas di Ruas Jalan Endorse-Rapting. Adapun absennya, yakni sistem lalu lintas pada dasarnya terdiri dari atas 3 komponen utama, yaitu jalan, manusia, dan kendaraan. Bahkan secara lebih luas, sistem lalu lintas merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu sistem transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepadatan lalu lintas berada di salah satu ruas jalan yang tergolong sibuk arus lalu lintasnya, yaitu di Jalan Endorse-Rapting, tepatnya sebelum Masjid Al-Huda. Metode yang digunakan yakni metode kuantitatif survei, yaitu dilakukan secara langsung, sehingga didapatkan data primer. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan derajat kejenuhan sebesar 0,523 dengan volume tertinggi sebesar 1592,05 SNP per jam. Hal ini dikatakan jalan Endorse-Rapting masih layak dan tidak perlu dilakukan pelebaran jalan. Pendahuluan, arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik tertentu terhadap satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Dalam regulasi sendiri, lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, di mana ruang lalu lintas jalan merupakan sebuah prasarana yang ditujukan kepada gerak pindah kendaraan, orang dan barang, baik berupa jalan maupun fasilitas pendukung. Dalam suatu sistem transportasi pasti memiliki permasalahan yang sering kita lihat, seperti arus kendaraan pada jam-jam puncak yang terlalu banyak sehingga terjadi kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem pengaturan lalu lintas yang baik serta berpengaruh terhadap kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan bagi pengendara. Pengaturan lalu lintas yang dilakukan ditekankan pada lokasi seperti persimpangan atau pertemuan jalan. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan penelitian untuk menganalisis kepadatan lalu lintas yang berada di salah satu ruas jalan yang tergolong sibuk arus lalu lintas, yaitu di Jalan Endorse-Rapting, tepatnya sebelum Masjid Al-Huda. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif survei, yaitu dilakukan secara langsung sehingga didapatkan data primer, yaitu volume arus lalu lintas, untuk waktu tempuh untuk survei kecepatan serta data geometrik jalan. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode MKJI atau manual kapasitas jalan Indonesia. Berikut hasil dan diskusi, yaitu yang pertama volume lalu lintas. Volume lalu lintas merupakan banyaknya kendaraan melewati suatu titik pada ruas jalan dalam periode waktu tertentu. Waktu yang dimaksud adalah waktu pengamatan lebih dari sama dengan 1 jam. Pada analisis perhitungan dilakukan pada kedua arah lalu lintas, karena jalan pada penelitian ini merupakan jalan tak terbagi. Adapun hasilnya yakni pada kendaraan tersebut didapatkan berikut hasil perhitungan yang didapat, yakni bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Baik, yang kedua yaitu perhitungan kecepatan arus bebas. Perhitungan tersebut berdasarkan MKJI tahun 1990 dengan rumus FV sama dengan FV0 tambah FVW dikali FFV SF dikali FFVCS. Data yang didapat yakni faktor kecepatan arus bebas dasar atau FV0 sebesar 42, faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FFT atau FVW sebesar 3, faktor penyesuaian kondisi hambatan samping atau FFVSF sebesar 0,93, faktor penyesuaian ukuran kota atau FFVCS sebesar 1, sehingga didapatkan hasil yakni sebesar 41,85 km per jam. Selanjutnya yaitu perhitungan penyesuaian kapasitas. Perhitungan tersebut berdasarkan MKJI tahun 1997 dengan rumus C ini CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS.
yakni dengan CO sendiri yaitu sebesar 2.900 dan FCW sebesar 1,14, FCSB sebesar 1, FCSF sebesar 0,92 dan untuk penyesuaian kota sebesar 1, sehingga didapatkan hasil yakni sebesar 3041,52 SMP per jam. Selanjutnya yakni perhitungan untuk mencari derajat kejenuhan. Perhitungan ini berdasarkan MKJI 1997 juga dengan rumus DS yang sama dengan Q per C dengan C sebesar 3041,52 dan arus sebesar 1592,05 sehingga didapatkan hasil sebesar 0,53. Selanjutnya yakni perhitungan hubungan kecepatan, kerapatan, dan volume. Berdasarkan grafik perbandingan antara kecepatan dan kepadatan didapatkan persamaan regresi linear seperti yang tertera pada tabel berikut. Tabel bisa dilihat pada PPT ini. Selanjutnya adapun grafik yang didapat yakni grafik hubungan antara kerapatan versus kecepatan, grafik hubungan antara kerapatan versus arus, dan grafik hubungan arus versus kecepatan. Grafik tersebut bisa kita lihat pada PPT ini. Selanjutnya yakni kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya dapatkan yakni ada lima isi. Yang pertama yaitu trafik konting dilakukan di jalan Edwin Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dilakukan pada jam sibuk yaitu pukul 07.15 sampai 09.15. Yang kedua, berdasarkan hasil survei dan perhitungan didapatkan nilai kecepatan arus bebas jalan dengan sebesar 41,65 km per jam. Yang ketiga, berdasarkan hasil survei dan perhitungan didapatkan nilai kapasitas jalan Edwin Suratmin sebesar 3041,52 SMP per jam. Yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan derajat kejenuhan pada ruas jalan Edwin Suratmin sebesar 0,523 dengan volume tertinggi sebesar 1592,05 SMP per jam pada pukul 07.15 sampai 08.15. Berdasarkan hasil derajat kejenuhan ini dapat dikatakan jalan Edwin Suratmin masih layak dan tidak perlu dilakukan pelebaran jalan. Yang kelima, berdasarkan grafik hubungan antara kecepatan, kerapatan, dan volume, hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan volume serta volume dan kepadatan berhubungan satu sama lainnya. Adapun daftar pustaka sebagai referensi pada tugas jurnal tersebut bisa dilihat. Mungkin itulah hasil jurnal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.